Kalian pasti udah tahu kan Kongwan? Ya ini tuh biskuit yang biasa ditemuin ya kalau lagi lebaran. Nah selain terkenal karena biskuitnya yang enak, dia terkenal juga kan sering jadi bahan meme. Gimana sih bapaknya gitu loh. Oke, jadi waktu itu pas gue lagi main ke daerah Majestic Jaksel ya, gue gak sengaja tuh lihat tempat namanya Kongwan Mart. Pas gue masuk ke dalamnya tuh ternyata ada banyak biskuit-biskuit keluaran Kongwan coy. Nah gue juga jadi penasaran, gue bakal ketemu bapaknya apa kagak nih di Kongwan Mart ya kan. Tapi di dalam Kongwan Mart ini ternyata juga ada cafe namanya Kohi Gaul. Gue gak tahu sih ini cafe masih satu payung sama Kongwan apa enggak. Jelas ini di dalam satu bangunan ini ada cafe yang cukup cozy sih tempatnya. Menurut gue ini tempatnya cukup nyaman sih buat hangout. So di sini gue bakal cobain aja menu-menunya kira-kira bakal cocok gak ya sama gue. So ini dia review gue buat Kohi Gaul. Oke, kali ini gue udah ada di dalam Kongwan Mart ya. Ini di Majestic, dekat pasar Majestic di Kebayoran Baru cuy. Nah tadi gue sambil nunggu gue pesen 2 minumannya di sini karena gue direkomendasiin sama masnya kan, Mas minumannya yang oke apa gitu kan. Nah gue di sini pesen ada Sakura Mojito. Terus buat kopinya tadi gue langsung pesen aja yang mana yang paling recommended. Di sini gue pesen yang Coco Sunburst Coffee, harganya 30.000. Dari segi harga untuk daerah Majestic, cafe kayak gini menurut gue masih masuk banget harga segitu cuy. Ini sebenarnya nggak gue cobain juga sih, gue sebenarnya udah minum tinggal dikit karena ini gue beli bukan gue review tadinya. Tadi gue beli buat apa namanya sambil nunggu makanan datang, aus karena gue datang ke sini kan pas buat jam makan siang coy. Bismillah. Dia pakai soda jadi dia non alkohol pakai soda. Terus dia kelihatannya pakai jeruk juga ya tuh. Karena gue nggak bisa lihat deskripsinya juga, cuman ada rasa-rasa asam dari jeruk ya coy. Tapi gue lebih penasaran pengen cobain kopinya, karena gue kan orangnya demen banget ngopi gitu kan. Tadi gue minta yang recommended, direkomendasiinnya sama si masnya. Itu yang ini nih, yang Coco Sunburst Coffee. Tadi gue juga udah pesan dessert, tapi gue minta atau request untuk dessertnya tuh dikeluarin terakhir. Karena gue lihat dia pakai es kriman gitu, takutnya meleleh kalau dikeluarin di awal. Kita cobain dulu Coco Sunburst. Yuk, bismillah. Ini gue nggak request less sweet, tapi menurut gue nggak lebay gitu manisnya. Kayak ada nata de coco-nya pak dalamnya, kayak ada jelly-nya. Kopinya harum, manisnya nggak lebay, pahit-pahitnya masih dapet, jadi nggak sampai yang rasa kopinya tuh ketutupan. Nggak ketutupan sama susunya, nggak ketutupan dari apa ekstra coconutnya itu ya kan. Jadi ada 2 menu juga buat makanannya yang gue pesen di situ ya, ada Infinite Baked Seafood Rice. Jadi untuk baked rice-nya itu ada yang ayam sama yang seafood, tapi gue mesen yang seafood coy. Terus habis itu gue juga pesen ada iga bakar. Gue cobain dari baked rice-nya dulu. Oke, ini gue tadi barusan ya, masnya yang biasa ngelayanin sama kebetulan gue ketemu manajernya juga dan diizinin syuting di sini. Ini gue dikasih komplimen, ini tuh kayak katanya sih best sellernya mereka. Ini gue belum cek harganya berapa karena yang ini dikasih free coy. Untuk yang lainnya gue bayar, makanya gue tahu harganya. Tapi yang ini gue nggak tahu, tadi kasih komplimen. Dia perpaduan antara Robusta sama Arabica. Jadi dia Robustanya udah dibuat ice cube kayak gini. Terus nanti ini udah dituang susu ya sama gue. Terus habis itu dicampur lagi pakai espresso Arabica. Oke, kita cobain aja ya. Kayak apa nih? Ini pasti kopinya strong banget sih coy. Cobain ya. Bismillah. Gua yang demen kopi yang strong sangat-sangat cocok dengan kopi ini. Sumpah gua nggak peres karena ini free gitu kan. Gua nggak peres, tapi karena gue demen banget kopi yang kuat gitu ya. Ini kayak memenuhi requirement gue banget coy. Dan ini masih bisa tuang susu lagi coy. Nih saya gue tambahin susu dikit ya, tapi gue campur Arabicanya nih. Jadi itu esnya tuh pure dari si Robusta yang udah dibuat ice cube itu. Jadi dia nggak bakal berasa yang terlalu watery gitu loh. Ini juga punya kopi harum banget sih, nggak cuman kerasa rasa pahit doang, tapi aroma dari Robustanya juga main. Oke, menu pertama ini Infinite Baked Seafood Rice. Ini harganya 58.000. Jadi dia ini nasinya udah dibuat kayak nasi goreng gitu, terus dikasih saus bechamel coy. Kayak yang saus-saus yang biasa kalian temuin di lasagna. Terus pakai saus tomat, mozzarella sama cheddar cheese. Cuman di sini gue pesennya seafood. Jadi dia ada seafood sama ayam. Tadi Indra juga udah pesen mie tek-tek ya. Jadi tidak hanya memakan makanan bekas ya. Porsinya sih banyak juga coy. Si rasanya udah pasti creamy gitu. Sama nasinya aja langsung. Pakai saus bechamel, creamy, ada gurih-gurih dari kejunya sedikit, terus tomatnya juga asam manis gitu coy. Terus dia juga pakai kan yang udah digoreng tepung. Ini kalau kalian lihat ya, tuh ada mozzarellanya, dan ini tuh kelihatan saus banget tuh nasinya.
Rasa saus tomatnya tuh ada ngarah-ngarah ke arah lasanyanya. Jadi kayak mirip saus apa? Bolognese. Kita lanjut aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue pesen di sini ada iga bakar ya. Ini harganya 110.000. Jadi ini apa namanya, grilled barbecue short ribs served with steamed rice and coleslaw. Oke, jadi itu simpelnya si iganya ini tuh udah dibakar dengan menggunakan bumbu barbecue gitu kayaknya. Terus habis itu dapat sambal juga, dan dia juga udah dikasih semacam kayak kuah sop gitu, yang udah ada tomatnya, ada kentangnya juga kayak tadi gue lihat ya. Ini kelihatan berkaldu banget sih tuh. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja gue cobain ke iganya ya. Sih kalau gue lihat-lihat ya, dari karakter yang gue baca di deskripsinya, harusnya sih rasa iganya tuh lebih ke gurih manis. Kita cobain. Squid. Kayak bukan yang Indonesian style sebenarnya dari segi iganya ya. Biasanya kalau yang iga-iga bakar yang pernah gue coba, itu dia lebih main di rempah. Kalau ini lebih main di saus barbecue-nya. Kalau yang gue rasa sih gitu. Cuman dimakannya bareng saus sama kuah-kuah yang Indonesian style. Tekstur iganya itu gak yang terlalu lembut, tapi juga gak alot gitu. Gak nyusahin rahang gue. Coba cobain kuahnya dulu kali ya. Nih, kuahnya tuh kelihatan berkaldu coy. Jadi kalau menurut gua, ketika lu makan iga ini, sengaja dibuat sama dia nggak begitu se-flavorful iga bakar yang biasa gua coba. Cuman ketika dimakan sama kuahnya kayaknya bakal match. Kayaknya, kita cobain aja makanya. Ini kuahnya tuh lebih yang kerasa fatty, berlemak, asin, udah gurih banget, dan ada aroma. Sebentar ya. Jadi menurut gua ada yang unik sih dari kuahnya ini. Biasanya kalau gue makan kuah-kuah begini, itu rasanya lebih yang ke kaldu sapi. Sementara yang gue temuin di sini, dia tuh ada sedikit rasa kayu manis ya coy. Tuh, rasa kayu manisnya main banget. Kita coba makan pakai iganya lah ya. Nah ini iganya. Set. Gue kasih ke kuahnya. Set. Kerasa lebih flavorful ketika lu makan sama si kuahnya coy. Oke, dan mereka tuh kelihatannya punya beberapa jenis nasi juga. Jadi untuk yang di sini, dia kasih nasinya emang tipenya nasi-nasi yang agak perah gitu. Tapi cocok ketika lu makan pakai kuahnya. Jadi bukan tipikal nasi kering ya, kan ada nasi yang udah emang nasi kering yang kerasa banget nasi lama. Nah kalau dia enggak, emang tipikalnya nasi baru, tapi emang teksturnya dia perak. Karena buat dimakan bareng sama si kuahnya coy. Oke, gue udah cobain iga bakarnya. Sekarang gue pengen cobain ke menu-menu berikutnya. Nah sekarang gue udah minta keluarin atau request keluarin untuk si dessert yang udah gue pesen. Ini Gabin Ice Cream gue beli dengan harga 29.000. Nah ini sih kata si mas ya, ini tuh pakai biskuit Kongwan coy. Nah kita cobain aja ya. Jadi di atasnya dia pakai ice cream gitu. Jadi kita cobain, kita belah gini. Wih. Tuh. Dia pakai ice cream vanilla sih kelihatannya ya. Kita cobain Gabin Ice Cream. Yuk. Wah, rasa-rasa lebaran. Jadi bagian dalamnya tuh renyah, bagian luarnya tuh teksturnya sebenarnya agak soggy. Jadi kayak udah biskuit tapi abis dikaramelize lagi tuh masih lo. Tuh kelihatan ya masih ada kayak apa nih, isian tapenya gitu loh. Jadi ada cita rasa kayak tape gitu coy. Untuk dessertnya gue cocok. Emang dessert sih jarang salah sih ya. Oke, ini dia menu dessert terakhir yang bakal gue cobain. Di sini ada apple cobbler. Oh, grill apple with toast. Oh, jadi ini tuh apel yang dibakar disajikan bersama dengan roti bakar. Terus habis itu pakai ice cream vanilla. Itu pasti apelnya nih. Nah, ini si apelnya nih. Baunya kayak abis makan apple pie teman. Cobain ya. Ternyata dia pakai kismis juga selain pakai apel. Ini apelnya tuh kayak dikasih sedikit campuran cinnamon, coy. Kayak ada cita rasa kayu manisnya sedikit gitu. Dan dia rasanya emang cenderung asam. Makanya kita harus makan dia barengan sama si ice cream ya. Nah ini ada toastnya juga di sini. Gue pakai tangan aja lah ya. Gue pengen cobain toastnya nih sebenarnya. Tuh. Ini teksturnya bakal rame banget sih kalau dimakan barengan. Ini toast. Tapi kita kumpulin semua di mulut gue aja. Mohon maaf, susah gue nyendoknya. Nih, satu. Oh. Ice cream sama apel. Dari segi tekstur, presentasi, ngerasa ini paling rame coy. Udah rame, lu dapet tekstur crunchy dari si
apelnya, terus ada tekstur garing-garing juga dari si toastnya gitu ya, dan dapat soft dari si ice cream ya. Dan dari segi rasa juga rame banget. Lu dapat aroma-aroma kayak bakaran gitu ya dari si toastnya. Terus lu dapat cita rasa asam dari si kismis sama apelnya, dan ditutup dengan manisnya si ice cream. Rasanya nggak ngeboringin sama sekali dan cocok banget sih buat dijadiin makanan penutup. Gue lebih suka kopi sama dessert-dessertnya sih kalau kesimpulan gue. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.